Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video penjelasan tentang buku monitoring afeksi pendidikan agama Islam. Jadi untuk Bapak Ibu semuanya dan anak-anak mohon disimak dulu. Jadi ini saya beri contoh buku afeksinya kelas 3 ya, cuman isinya itu kurang lebih sama. Hanya ada beberapa perbedaan saja. Nah, untuk di halaman yang sini, halaman yang awal-awal ini ada pedoman penilaian pembelajaran afeksi. Jadi paling tidak ketika sini ada penjelasannya salat fardu dan tilawah Al-Quran atau Iqra, kalau terisi 91% sampai 100% dia bisa dapat A. Tapi kalau di bawah itu yaitu 81% sampai 90% saja bisa dapat nilai B. Untuk penilaiannya itu nanti bisa saya yang handle semuanya, saya yang urus. Kemudian ada penilaian kedua, ada hafalan doa harian dan surat-surat pendek. Kalau dia bisa menghafal 4 macam doa harian dan surat pendek bisa dapat A. Kemudian kalau cuma 3B dan seterusnya di bawahnya. Kemudian ada pembiasaan dan kesolehan sosial. Itu ada 91 sampai 100%. Itu dia bisa dapat A. Kemudian begitu juga nilai selanjutnya. Kemudian untuk silabus afeksinya yang untuk kelas 3 ini nih ada di aspek Al-Quran, kemudian ibadah, akhlak, dan kesolehan sosial, ada 4 ini. Ini kalau untuk kelas 3 itu paling tidak siswa itu bisa menghafal ini, menghafal paling tidak yang A ada tilawah Al-Quran dan membaca Iqra jilid 5 dan 6. Paling tidak tuh Iqra mereka tuh jilid 5 dan 6 kelas 3 itu. Kemudian untuk yang B, tahfidzul Quran, hafal surat pendek. Tapi yang di bawah jilid 5 dan 6 itu kalau belum bisa juga tidak apa-apa, pelan-pelan saja nggak apa-apa. Yang penting ada bisa hafal Quran ini, paling tidak tuh ada surat Al-Quraisy, Al-Fil, Al-Kafirun, dan Al-Humazah. Di kelas lain berbeda-beda, masing-masing kelas ada target bacaan Qurannya sendiri. Kemudian di aspek ibadah itu wudu, bisa wudu dengan baik dan benar. Untuk beberapa kelas sudah saya ajarkan. Kemudian sholat ini dia melaksanakan sholat fardu atau tidak. Kemudian puasa, dia puasa atau tidak. Puasa itu puasa Ramadan. Kemudian di akhlak, kemudian ada kebersihan kamar mandi segala macam, itu bisa dibaca sendiri di masing-masing ini ya, silabus afeksinya ya, masing-masing kelas. Ini saya contohkan di kelas 3, sekali lagi saya ingatkan. Kemudian siswa membiasakan diri mengamalkan sifat kedermawanan, ada infak dan sedekah. Nah, ini datanya semuanya. Nah, ini contoh-contoh doa-doa harian ya. Kayak ada doa masuk rumah, doa keluar rumah, doa bercermin, doa memakai pakaian, doa melepas pakaian, doa naik kendaraan. Ini untuk kelas 3, ini doa-doa yang harus dihafalkan. Doa-doa yang harus dihafalkan. Di kelas-kelas lain ada doa-doanya sendiri. Kayak doa masuk rumah ini ada Allahumma inni as'aluka khairul segala macam lah. Kemudian oh ya, untuk ini contoh monitoring amalan ibadah harian. Ini bulannya di atas sini, bulan dan tahun. Jadi karena besok tahun 2023 dimulai dari bulan Januari. Bulan di sini nanti tulisnya Januari, kemudian garing 2023. Nah, ini dari tanggal 1, 2, 3 sampai ke bawah. Sampai tanggal terakhir bulan Januari. Ada salat fardu, ada subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kemudian parafnya ini paraf orang tua saja, paraf aja. Kemudian ketika dia ngaji itu dia jilidnya jilid berapa, kalau dia Al-Quran juznya juz berapa, halaman berapa, sama ayatnya, nomor ayatnya, kemudian diparaf lagi kayak gitu setiap harinya. Dikit-dikit aja bacanya nggak apa-apa, pelan-pelan aja, nggak usah merasa berat, pelan-pelan saja, 1 lembar cukup kayak gitu, nggak apa-apa. Kemudian ada monitoring pembiasaan akhlak mulia. Nanti pada tanggal 1 Januari umpamanya ada masuk kamar mandi, dia berdoa tidak,
Nah, itu semuanya keterangannya ada di bawah sini. Berilah tanda centang. Ini tanda centang ya pada kolom yang sesuai. Ini juga berilah tanda centang apabila mengerjakan, dan tanda strip ini apabila tidak mengerjakan. Kayak gitu. Semuanya itu penjelasannya sama semuanya seperti itu. Ini berikutnya juga bulan berikutnya seperti itu semuanya. Ada kebersihan kamar mandi di bagian pembiasaan akhlak, kemudian ada infak dan sedekah. Nah, dia tanggal satunya dia infak apa enggak, kalau enggak di strip saja gitu. Kalau infak dicentang kayak gitu. Kemudian untuk buku ini, untuk pembiasaan tadi, pembiasaan perhariannya, ini tuh dari bulan Januari sampai bulan Desember. Jadi kira-kira itu bisa sampai semester 1 tahun 2023. Jadi kan ini berjalan semester 2 sekarang. Kemudian nanti buku ini masih terpakai sampai semester 1. Sampai semester 1 tahun depan. Jadi nanti untuk semester 2-nya insya Allah ada buku baru lagi. Oke. Kemudian untuk yang di belakang ini nih adalah penilaian tahfidz. Jadi umpama Al-Quraish tanggal segini, proses rubrik atau penilaian tahfidz itu nanti saya yang uji. Jadi Al-Quraish tanggal segini, umpama ini ada nama siswa di depan sini kan. Nama siswa ini nanti tanggal segini nilainya ini, saya kasih nilai. Nanti saya uji Al-Quraish-nya gimana. Kalau dia lancar nih nilainya bisa 90-an. Kalau bagus banget bisa saya taruh 100. Kalau kurang ya paling 60 atau berapa. Kemudian hafalan doa harian, ini juga nanti saya uji lagi semuanya. Entah saya uji atau saya minta tolong guru-guru lain untuk uji. Ini bisa nanti saya tanda tangani. Oh iya, kemudian untuk setiap bulannya itu nanti saya periksa juga. Setiap bulannya itu nanti ada tanda tangan. Selain ada paraf setiap harinya, pas bulannya itu, setiap bulannya itu ada tanda tangan takmir atau ustadz TPA mereka atau siapapun yang biasa anak-anak belajar di rumah itu sama siapa, sama ustadznya siapa. Kemudian ada tanda tangan orang tua. Setelah 2 tanda tangan ini terpenuhi, baru bawa ke sekolah untuk saya tanda tangani, saya periksa setiap bulannya, setiap akhir bulan gitu. Kemudian ini rekap nilai bulanan juga. Rekap nilai bulanan, umpama wudunya nilainya berapa wudunya. Nanti bulan pertama, bulan 1, bulan Januari. Nanti saya taruh nilainya di sini semuanya. Jadi bukunya jangan hilang. Kalau hilang, wah bisa bahaya nih. Nilainya bisa hilang juga. Nanti kepala sekolah bisa tanda tangani, kemudian nanti orang tua, kemudian nanti saya juga tanda tangani. Seperti itu rekap penilaian bulanan. Tapi ini biasanya tantangannya setelah terakhir, setelah ini semuanya terisi. Kemudian karena 3 bulan lagi akan Ramadan, di sini juga ada kolom untuk Ramadan. Jadi ada sahur, dia sahur apa enggak? Centang. Puasa apa enggak? Centang. Berbuka di masjid apa enggak? Centang. Oh, hari ini berbuka di rumah. Berbuka di rumah di ini aja, di strip gini aja, berbuka di masjid. Apakah nilainya kurang kalau berbuka di rumah? Enggak apa-apa. Tetap kalau berbuka di masjid itu bagus tapi dicentang, tapi bukan berarti kalau di strip berbuka di rumah berarti nilainya kurang. Nilainya enggak kurang berbuka di rumah. Yang paling penting adalah sahur sama puasanya. Kemudian kalau dia berbuka di masjid berarti yang penting ada keterangannya. Kalau dia strip berarti saya menilai bahwa dia tuh buka puasa di rumah. Kalau dia centang berarti dia buka puasa di masjid gitu. Kemudian tarawih tetap harus dicentang, mau di rumah atau di masjid. Paling bagus di masjid ya, biar ada ini. Kemudian ada parafnya. Kalau untuk Ramadan ini saya minta kalau untuk parafnya itu parafnya dari ustadz. Kalau untuk Ramadan parafnya dari ustadz, karena ini keterangan ini kan kalau dia berbuka di masjid atau kalau dia tarawih itu gampang diminta parafnya saja dari ustadznya. Gitu. Kalau umpama lagi sakit nggak bisa keluar, yang mau minta paraf orang tua saja nggak apa-apa. Oke, mungkin itu saja.
Nanti untuk kalau ada pertanyaan silahkan bisa bertanya di grup. Nanti bisa saya jelaskan lagi. Oh ya, di bawah juga ada keterangannya ya, ada tanda tangannya. Setelah selesai Ramadan, pokoknya nanti saya minta dikumpulkan untuk saya tanda tangani. Takmirnya atau ustadz, kemudian orang tua, baru saya terakhir ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.